gelap sepi, bilik yang sedingin ini, di ruang yang sehampa ini, ingin aku sendiri dalam gerbang ini, ingin aku sendiri dalam lingkaran ini. Masa lalu kembali, masa kini berhenti, hari esok akan datang kembali. Masa lalu kembali, masa kini berhenti, hari esok berakhir sampai di sini. Candi ini aku mendengar sepi dalam lingkaran ini. Masa lalu kembali, masa kini berhenti, hari esok akan datang kembali. Masa lalu kembali, masa kini berhenti, hari esok berakhir sampai di sini. Sepi dalam lingkaran ini, aku menatap gelap dalam lingkaran ini, aku melihat api dalam lingkaran ini. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Dan selamat malam juga hadirin yang telah ada di studio TVRI. Kembali lagi bersama saya Adrian Perkasa dalam acara Bincang Budaya. Dan pemirsa, apabila ada satu pelajaran yang seakan-akan menjadi momok, ini minimal dari pengalaman hidup saya sendiri, kita ada satu pelajaran itu yaitu pelajaran sejarah. Mau nggak mau saya sendiri pernah mengalami bagaimana susahnya belajar sejarah baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Nah, tapi dalam acara Bincang Budaya di kali ini kita akan bahas satu tema yang mirip-mirip dengan hal itu, yaitu bagaimana tantangan guru sejarah kini dan esok. Dan pemirsa, bersama saya telah hadir 4 orang narasumber yang akan menemani kita berbincang-bincang. Kita akan di
Di sebelah kanan saya, beliau adalah Profesor Dr. Ismet Basuki MPD, beliau adalah Kepala LP3M UNESA, Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Ismet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Dan ini tadi sesuai tema kita, sudah tantangannya sebagai siswa maupun mahasiswa. Kalau guru sejarah Prof. Ismet, menurut jenengan apa kira-kira tantangan guru sejarah kalau hari ini itu apa? Ya, jadi guru sejarah itu tantangan paling berat adalah bagaimana bisa menjustifikasi sejarah itu adalah valid. Jangan sampai sejarah itu bisa dipersepsikan oleh orang berbeda, ditulis orang berbeda dengan faktanya. Nah, itulah tantangan yang paling berat. Kemudian menghafalkan dari awal sampai akhir juga tantangan tersendiri itu. Tapi kevalidan ilmu sejarah itulah yang harus digali, harus cari sedemikian rupa sehingga betul-betul menggambarkan apa yang ada. Jangan sampai sejarah menurut persepsi orang tertentu, sejarah menurut persepsi orang yang lain. Ini validitas ya. Validitas, nanti kita lanjutkan lagi Prof, kita sapa dulu narasumber yang lain. Di sebelah Ya. kanan beliau adalah Dr. Agus Supriyono MSI, beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA sekaligus pakar pendidikan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andrian. Iya Pak Agus, ini tadi sama pertanyaannya masih. Kalau dibilang tantangan, apa sih tantangan guru sejarah hari ini dulu? Saya melihat hal yang perlu menjadi tugas dari guru sebagai sebuah tantangan adalah bagaimana membuat pembelajaran sejarah itu menyenangkan. Karena selama ini banyak kritik dari kalangan siswa bahwa sejarah itu membosankan. Sejarah tidak mampu membawa kepada pembelajaran remember, berarti bukan mengingat, kembali member anggota, berarti membangun kesadaran sejarah. Itulah yang harus dijawab oleh seorang guru sejarah. Jadi harus menyenangkan ini tantangannya. Jadi ada validitas, dan membuat itu menyenangkan. Kita ke narasumber yang lain dulu, kita sapa lagi. Di sebelah kanan beliau adalah Bapak Hanan Pamungkas, MA. Beliau adalah Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Selamat malam Pak Hanan. Selamat malam. Nah, Pak Hanan tadi kan sudah validitas itu menyenangkan. Kalau menurut Pak Hanan sendiri apa sih tantangan guru sejarah hari ini? Tantangannya ini sejarah itu harus menyenangkan seperti Pak Agus tadi, juga lebih inovatif ya. Lebih inovatif artinya tidak hanya menggunakan textbook atau media-media yang konvensional, tetapi juga media-media yang lainnya yang melibatkan aktivitas siswa terutama ya. Jadi ini ada pelibatan aktivitas. Ya. Pak Hanan, kita tahan dulu lagi, kita sapa ini narasumber terakhir kita. Beliau adalah Bapak Fauzan Abadi SPD MSI, beliau adalah guru sekaligus ini praktisi pendidikan yang langsung di lapangan. Monggo Pak Fauzan, kalau menurut Anda yang ada di lapangan seperti apa sih tantangannya? Sebagai guru sejarah, kita harus melakukan pendekatan edutainment, yaitu pembelajaran yang menyenangkan sehingga pesan yang disampaikan kepada peserta didik itu bisa memberikan nilai tambah, yaitu pesan yang harus membentuk karakter. Ini menjadi sebuah tantangan kita ke depan, bagaimana seorang guru sejarah bisa menghubungkan fakta-fakta masa lampau dengan kondisi kekinian sehingga bisa jadikan sebuah pedoman dalam kehidupan, seperti semboyan Historia Magistra Vita, bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Begitu Mas Andrian. Luar biasa, sejarah adalah guru kehidupan. Ya, pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa kita nanti akan mengundang Anda semua. Anda bisa menelpon dan bergabung untuk berbincang-bincang bersama kita di nomor telepon di 031 567 8216, dan juga nanti kita juga mengundang, ada hadirin di sini luar biasa. Ada guru, praktisi pendidikan, mahasiswa juga ada, nanti kita ajak untuk berbincang-bincang bersama narasumber sekalian yang ada. Dan saya kembali lagi ke Prof. Ismet. Prof, tadi kan kita masalah validitas itu tadi, bisa lebih dielaborasi dan diudar gitu. Kira-kira kok bisa sampai ada dua interpretasi berbeda terhadap satu fakta yang sama? Kan itu jadinya akhirnya agak bulat ya kalau untuk diajarkan. Seperti apa itu Prof? Gitu. Iya. Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, kan banyak misalnya untuk dalam penyiaran saja lah. Ini ada TV satu dengan TV yang lain. Kadang-kadang itu berbeda menyampaikan sesuatu topik tertentu. Sehingga ini
peserta didik, guru dan seterusnya harus bisa memilah mana yang benar sebenarnya. Kadang-kadang ada sesuatu yang dikaburkan. Nah, itulah yang dikaburkan itu bagaimana sebenarnya validitasnya itu. Itulah yang perlu dicatat dalam sejarah itu. Ya, kalau dulu mungkin belum ada teknologi seperti itu ya kita jelas, tapi sekarang kan ada persepsi dari pihak-pihak yang lain, pihak-pihak tertentu yang menggiring ke arah tertentu. Lelah yang penting adalah yang ini harus diarahkan kepada sejarah itu harus valid sesuai dengan faktanya, jangan sampai dicatat tidak sesuai. Nah, itu menjadi sejarah yang keliru. Nah, itu makin lama makin bias sehingga menjadi ditampilkan oleh berbeda oleh pihak lain. Nah, ini yang agak sulit ya memang ya, kalau apalagi di dunia yang sekarang nggak bisa dihindari. Nah, saya ke Pak Agus itu remember, saya sangat tertarik. Iya. Bukan remember itu bukan sekedar mengingat ternyata. Apalagi ini ada ya, untuk mencapai kebenaran sejarah itu remember itu seperti apa itu. Dan nanti kaitannya ke pembelajaran lagi itu yang menyenangkan kayak gimana? Remember, membelajarkan sejarah itu bukan menghafal sederetan fakta, tetapi yang perlu diperdalam lagi adalah bagaimana fakta-fakta sejarah itu bisa menjadi satu instrumen untuk membawa peserta didik kepada kesadaran kritis, mampu melakukan refleksi terhadap persoalan-persoalan bangsa yang terjadi di masa lalu untuk menjadi satu guru kehidupan pada masa kini. Itu yang saya katakan remember di sini adalah menjadi anggota kembali, membangun kesadaran-kesadaran sejarah di masa lalu itu untuk bermanfaat masa kini. Prakteknya untuk mendidik guru sejarah supaya kayak demikian bagaimana pengalamannya? Mungkin bisa dibagikan, Pak. Menurut saya Bu Mas Andri, kalau kita kembali kepada apa yang namanya KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan bidang kependidikan dan pengalaman kerja, ada paragraf-paragraf yang harusnya menjadi cermatan bagi setiap guru. Yang pertama adalah S1 khususnya level 6, seorang lulusan S1 itu harus mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua ini yang penting yaitu menguasai konsep-konsep teoritis di bidang pengetahuan dan mampu memformulasikan di dalam penyelesaian masalah prosedur. Nah, pesan yang tersirat di dalam KKN itu sebenarnya guru sejarah sudah mendeklarasikan diri sebagai seorang intelektual organis, bukan lagi intelektual tradisional. Jadi harus mampu membumikan teori itu sebagai pijakan rasional, pijakan akademis bagi setiap tindakan mengajar bagi seorang guru itu. Wah, jadi harusnya setiap sarjana harus mampu itu ya menerapkan seperti itu. Saya ke Pak Anan lagi, Pak Anan. Ini kan tadi udah dibekali dengan validitas, kemudian dengan ada acuan KKNI seperti itu. Nah, inovasi ini posisinya di mana ini? Pak Anan tadi bilang harus inovatif. Inovasinya di mana? Iya, memang kurikulum ini kan relatif baru ya, walaupun baru berapa tahun Pak Ismetnya itu ya digulirkan itu. Iya, 13 sekarang. 2013 ya. Sekarang jadi jurusan sejarah sendiri baru mengadopsi tahun 2015. Ya. Beberapa jurusan yang lain juga 2014 di UI itu ya. Jadi ini suatu yang baru. Nah, memang di situ guru sejarah memang kompetensinya tidak hanya tunggal, artinya di situ diharapkan memang kompetensi itu bisa ada 2 atau berapa ya, tergantung perguruan tinggi masing-masing itu yang sesuai dengan ciri karakter di situ. Nah, mungkin jurusan sejarah di sini mengambil selain menjadi guru sejarah dalam kompetensi itu, kita mengambil edupreneur ya, untuk yang namanya kompetensi tambahannya. Gitu. Bisa dijelaskan, edupreneur ini kok kata-kata baru tuh. Edutainment dan entrepreneur atau apa? Gimana? Edupreneur ini intinya semangat berwira swasta ya, untuk mengembangkan ilmu itu di masyarakat. Jadi artinya kita tidak diharapkan bisa membantu masalah real gitu ya, masalah tenaga kerja dan sebagainya.
Jadi kita sebagai sarjana sejarah ya tidak sekedar menjadi cuman menyampaikan apa yang menyampaikannya ada, menjadi terus menjadi guru saja Guru ya gitu. saja, ya. Tapi bisa menjadi membuka aspek lain ya yang basicnya itu adalah sejarah ya. Jadi misalnya dari dunia turis, kemudian tourism, travel dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan budaya tentunya ya. Karena itu mesti harus dikembangkan di dalam kurikulum dan sebagainya dikembangkan. Kita ada program misalnya melukis batik Mojopahit misalnya. Itu seperti apa melukis batik Mojopahit ya? Harus dari Reco motif dulu, Mojopahit. motif Mojopahit ya. Itu artinya gini, kita belajar sejarah, dengan melukis ya. Orang melukis dengan belajar sejarah. Jadi belajar sejarah itu tidak hanya sekedar di textbook, tapi secara menyenangkan, secara rekreatif orang juga bisa melakukan itu gitu. Linggayoni misalnya ya. Iya, yang band tadi itu ya, itu salah satu bentuk edu. Bener, ya. Orang belajar sejarah tidak hanya dari textbook tapi bisa melalui seni, dari seni. Orang belajar seni juga bisa melalui sumber sejarah dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dikembangkan ya. Saya kira itu ya. Nah ini langsung yang dipraktisinya, yang langsung berpengalaman langsung di lapangan ini. Pak Fauzan, gimana sih itu tadi ya? Apa bisa itu ya guru dibebani seperti itu? Dari pengalaman jenengan sebagai guru sejarah di lapangan, kita tidak menyangkal bahwa pelajaran sejarah adalah pelajaran yang kurang menarik dan cenderung membosankan. Kurang menarik. Maka saya tadi mengatakan bahwa pendekatan edutainment, yaitu pembelajaran yang mengandung unsur hiburan. Jadi tadi Pak Agus juga mengatakan bagaimana belajar sejarah itu harus menyenangkan, edukasi dan entertain. Sehingga apa yang kita lakukan di kelas menjadikan pelajaran sejarah adalah pelajaran yang bisa menimbulkan sebuah inspirasi baru kepada peserta didik. Karena apabila kita mengkaitkan antara fakta-fakta masa lampau dikaitkan dengan kondisi kekinian, maka itu lebih menarik kepada peserta didik. Namun jika kita hanya menyampaikan fakta-fakta dan teknik pembelajarannya juga bersifat konvensional, anak lebih tertarik dengan internet, peserta didik lebih tertarik dengan sosial media. Bagaimana seorang guru sejarah ke depan harus mampu mengimplementasikan teknologi IT dalam pembelajaran sejarah. Jadi tidak harus kita datang ke sebuah situs bersejarah, tapi dengan IT kita bisa menyampaikan dan anak memiliki rasa memiliki, dan diharapkan kita bisa melakukan sebuah pendekatan dengan kearifan lokal, yaitu local wisdom. Masing-masing daerah itu saya yakin ada, seperti di Sidoarjo. Bagaimana kita memiliki kerajaan Jenggala, kemudian di beberapa kabupaten kota juga memiliki. Bagaimana seorang guru sejarah menggali potensi tersebut dengan memberikan sebuah muatan lokal, sehingga ke depan bahwa pelajaran sejarah adalah bagian daripada masyarakat itu sendiri, peserta didik itu sendiri. Sense of belongingsnya ada, melu handarbeninya ada. Ini harapan kita ke depan. Itu dia. Nah, membentuk pendidikan sejarah atau pelajaran sejarah menyenangkan. Nah, Bapak-bapak narasumber sekalian, kita sama-sama kita melihat dulu ini visual tentang profil jurusan pendidikan sejarah di Indonesia. Kita akan melihat nanti bagaimana menyenangkannya belajar sejarah di pendidikan sejarah Indonesia. Berikut visualnya. Sebagai jurusan yang unggul dalam mencetak sarjana pendidikan serta tenaga profesional dalam bidang keguruan, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya selalu berkembang dan berbenah demi menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang profesional, berkarakter mulia, serta memiliki daya saing tinggi. Jurusan Pendidikan Sejarah yang sekarang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dalam perjalanannya, jurusan Pendidikan Sejarah selalu terbuka terhadap perubahan dan adaptif dengan perkembangan teknologi serta kemajuan zaman. Dengan
dengan diraihnya prestasi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2 kali berturut-turut, menunjukkan jurusan pendidikan sejarah terus berupaya menjadi jurusan yang unggul, berprestasi, serta memiliki daya saing kuat sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan bangsa. Layanan administrasi jurusan pendidikan sejarah sudah berbasis online terintegrasi sistem akademik online atau SIAKAT. Mahasiswa jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Surabaya berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang diseleksi melalui mekanisme SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Perkuliahan di jurusan pendidikan sejarah saat ini diampu oleh 15 dosen yang berpredikat guru besar, doktor, dan magister yang merupakan alumni universitas terkemuka di Indonesia dan universitas unggulan di luar negeri. Setiap mata kuliah yang diampu disesuaikan dengan minat riset serta konsentrasi akademis masing-masing dosen. Kegiatan akademis dan pendukung di jurusan pendidikan sejarah ditopang dengan fasilitas, prasarana dan sarana yang memadai, baik yang dikelola jurusan, fakultas maupun unit-unit di lingkungan universitas yang dapat dimanfaatkan bersama, seperti unit pusat bahasa, unit penelitian dan pengabdian job center, unit perpustakaan, serta berbagai unit kegiatan mahasiswa yang siap mewadahi dan mengembangkan minat serta bakat mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Ya pemirsa, itu tadi profil dari jurusan pendidikan sejarah di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Nah ini ternyata termasuk salah satu jurusan tertua ini di Indonesia. Iya, saya ke Prof. Ismet sekarang. Nah itu tadi disebutkan salah satu yang merupakan unggulan, jurusan unggulan dan salah satu yang paling tua di Indonesia. Ini bagaimana kok bisa sampai ke arah situ dan bagaimana pula menjaganya? Rasanya tepat ini Prof. Ismet sebagai kepala LP3M Indonesia ini bisa berbagi cerita tentang itu. Iya, jadi LP3M ini lembaga baru. Iya. Jadi meskipun Tridharma Perguruan Tinggi itu sudah ada sejak perguruan tinggi itu berdiri, Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 61 sampai dengan tahun 2012, itu selalu disebut. UNESA itu LP3M-nya baru tahun ini, 2016 ini. Tepatnya bulan April tahun 2016. Jadi ada lembaga pengembangan, pembelajaran, dan penjaminan mutu. Dalam lembaga itu ada 6 pusat, membawai 6 pusat yang berkonsentrasi pada masing-masing tupoksinya. Yang pertama adalah PPG, jadi Pusat Pendidikan Profesi Guru. Jadi sebagaimana Undang-Undang 14 tahun 2005 bahwa guru itu kan harus S1 atau D4 dan bersertifikat. Sertifikat diperoleh sebelum yang bersangkutan menjadi guru. Nah, itulah undang-undang nanti di sini yang melaksanakan. Nah, dalam undang-undang dalam PP 74 itu juga disebut bahwa bagi guru yang sudah menjadi guru, maka bagaimana proses sertifikasinya, pendidikan profesinya, maka dilakukan melalui dulu namanya portofolio. Kalau belum mencapai passing grade portofolio dilakukan ada PLPG, tapi karena ada kekurangan portofolio maka lebih diintensifkan untuk yang PLPG. Maka sekarang ada PLPG, itu adalah PPG. Kemudian ada yang terkait dengan untuk menjamin kualitas guru juga ada PPL. Jadi di sana ada P4L. Jadi Pusat Pengelolaan Pembelajaran dan Praktek Lapangan. Jadi bagaimanapun semua guru itu harus praktek lapangan, termasuk guru sejarah harus praktek lapangan di sekolah. Itu seperti apa? Itu bagaimana teori yang di kampus, bagaimana lalu diaplikasikan di lapangan. Dalam praktek lapangan dengan mengaplikasikan 4 kompetensi guru yang disebut dalam PP 74. Pertama, kompetensi pedagogi, kemudian kepribadian, kemudian sosial, kemudian profesional, itu dijadikan satu untuk diaplikasikan ketika PPL, untuk dilatih menjadi guru yang profesional. Kemudian ada P3 untuk melatih dosen-dosen muda untuk bagaimana bisa melakukan transfer of knowledge yang bagus, yang berkualitas. Kemudian ada Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar. Jadi menjadi think tank-nya, menjadi pusat yang menjadi sumber ilmu, sumber kegiatan yang pengembangan kurikulum. Itu adalah di
2 KSP. Ada pusat pengembangan karakter lagi. Ada lagi. Karakter. Jadi Karakter. pusat pengembangan karakter dan layanan BK. Jadi itu dikembangkan karakter, terutama yang kepribadian itu. Iya, Kan guru itu harus bisa teladani, bisa jujur, Iya. juga etos kerjanya bagus. Itu digodok di situ, di pusat pengembangan karakter. Lalu di satu masih ada satu lagi, yaitu pusat penjamin mutu. Jadi semua proses yang akademik di Unesa itu dikendalikan, dijamin oleh pusat pengendalian. Kalau ada yang kurang-kurang menyimpang dari ketentuan, maka penjamin mutu yang akan meluruskan. Kemudian dari kebijakan awal, ya guru itu sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah, terutama sejak yang saya sebut tadi, terbitnya Undang-Undang 14. Di sana ada dirjen khusus yang menangani guru. Yaitu dirjen PMPTK waktu itu. Jadi peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan PMPTK. Kemudian ada lagi satu dirjen khusus yang menangani itu, namanya panjang, BP, SDMPK dan PMP. Itu juga panjang. Kalau saya sebut Badan Pengembangan BP, pengembangan BP sumber daya manusia dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, itu panjang sekali. Itu juga menangani guru. Jadi ada 2 dirjen yang dari PMPTK kemudian berubah menjadi BP, SDMPK dan PMP. Sekarang ada dirjen guru lagi, guru dan tenaga pendidikan. Disitulah yang mengendalikan kualitas guru sesuai yang disebut undang-undang tadi, harus memiliki 4 kompetensi. Jadi seperti itulah di LP3M adalah mengkoordinasikan kegiatan yang diaplikasikan supaya guru menjadi bermuter masuk guru sejarah. Tidak hanya sampai pada remember, understand. Kalau bisa guru sejarah juga bisa high order thinking. Sampai pada evaluate. Karena kan bisa harus utamanya sekarang kan berkembang. Teknologi kan berkembang. Sesuatu kan bisa bermacam-macam, sumber informasi itu harus bisa mengevaluasi mana yang benar. Kadang-kadang sumber informasi dari majalah begini informasinya, dari media elektronik begini informasinya, dari sumber yang lain begini. Guru harus bisa mengevaluasi mana yang betul, kembali ke kebenaran sejarah tadi. Itulah kompetensi yang high order thinking, mulai dari yang remember, kemudian understand, kemudian yang apply, analyze, sintesis, evaluate, kemudian create. Nah, kalau create mungkin tidak terlalu, tapi yang penting adalah evaluate ini. Jadi untuk supaya kritis bisa kritis terhadap suatu masalah, sehingga tidak keliru dalam mengambil keputusan. Jadi ini kalau mohon maaf kalau selesai pendidikan sejarah di S1 lewat ke sini untuk dapat sertifikasi guru, betul ya? Iya betul. Jadi nanti setelah S1 harus masuk pada PPG untuk mengikuti pendidikan profesi guru untuk bisa diangkat menjadi guru. Jadi benar-benar terjaga gitu ya mutunya. Jadi insya Allah seperti itu nanti. Seperti itu ya. Ingin saya ke Pak Agus ini juga ya, selaku di fakultas sendiri, salah satu pimpinan fakultas, apa Pak kira-kira yang dilakukan pihak fakultas sendiri untuk menjaga mutu ya, dalam hal ini pendidikan sejarah maupun menjaga keunggulannya? Iya. Khusus bagi tenaga pendidikan khususnya yaitu dosen. Bahwa kebijakan fakultas itu mengarah kepada upaya-upaya dosen untuk meningkatkan kemampuan dalam hal berpikir kritis,